Dan oke sob, tentunya kalian di sini lagi bareng gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini Nunuy mau bahas serunya sepak bola pesta bola Eropa semifinal fase kedua yaitu semifinal bagian yang kedua yaitu Inggris versus Belanda, di mana Inggris bermain dengan penuh kejutan dengan permainan terbaiknya selama Euro 2024 ini. Inggris melakukan banyak perubahan permainan, walaupun lawan Spanyol nanti di final ya tetap aja lah mesti lebih bagus dari permainan yang kemarin di semifinal lagi. Walaupun di pertandingan semifinal kemarin udah bagus, harus lebih baik lagi, harus lebih ditingkatkan lagi. Ini benar-benar tinggal Spanyol doang, raja terakhir yang permainannya stabil, yang permainannya sangat bagus di sepanjang Euro 2024 ini. Spanyol benar-benar sangat konsisten permainannya sob, dan Inggris harus banyak yang diperbaiki bila ingin mengimbangi Spanyol dan bahkan ingin mencuri hasil positif dari Spanyol, yaitu menjuarai Euro 2024 ini sob. Kita bahas ke permainannya. Sebetulnya Belanda dibilang main jelek ya gue nggak setuju Belanda main jelek. Belanda tetap tampil solid, tampil bagus, organisasi defense-nya tetap kuat, meyakinkan. Cuman kenapa fase menyerangnya bisa hilang karakter kuatnya gitu. Banyak banget skema-skema Belanda yang bisa gampang dimentahkan oleh lini tengah Inggris, oleh pertahanan Inggris yang akhirnya nggak bisa berujung gol juga. Dari Declan Rice, gue blunder Declan Rice itu di gol pertamanya Xavi Simons, benar-benar kaget banget, seolah-olah nggak mungkin banget gitu Declan Rice bisa melakukan blunder seperti itu, bisa melakukan kesalahan seperti itu, apalagi lawan duelnya cuma Xavi Simons di body dan gampang banget bolanya dicolok, di intercept ya, dan Xavi Simons mengambil keputusan tepat. Dan siapa namanya kipernya Inggris asal Everton tuh, kenapa lu nggak terbang full gitu? Kalau terbang full gitu lu cuman begini doang, kalau terbang full lu tuh masih ada kemungkinan dapet ya gitu. Walaupun emang itu bolanya dibilang susah banget enggak, dibilang gampang ya susah gitu. Ya seharusnya, tapi kalau lu punya apa namanya? Punya kerja lebih, punya kinerja lebih untuk memblok, untuk terbang, untuk yang biasa kayak dilakukan kayak Neuer, biasa dilakukan siapapun kiper-kiper top, seharusnya lu bisa untuk full terbang gitu untuk membloknya. Tapi gara-gara gol itu Declan Rice benar-benar tampil bangkit, benar-benar tampil solid lagi. Ya sampai ujung babak kedua berakhir pun 2 kali momen Declan Rice dikeplung 3 orang, satu membody-body, 2 orang membayangi gitu untuk siap merebut. Declan Rice bagus banget dalam melindungi bolanya, bagus banget dalam melakukan dribblenya sehingga bisa membantu untuk mengalirkan bolanya. Apa namanya, keluarnya Depay sangat berpengaruh banget buat Belanda. Depay yang cedera ya akhirnya ditarik keluar oleh Koeman di babak pertama di menit 30 something, 36, 35 ya segituan lah, apa 37. Itu sangat berpengaruh banget. Benar-benar nggak ada Depay, serangannya Belanda tadinya Belanda tuh melakukan reaksi footballnya benar-benar bisa mengkhawatirkan pertahanannya Inggris sob. Kita tahu Depay ya terakhir dia sebelum cedera aja menghadirkan end passing yang sangat berbahaya sebelum tendangannya terakhirnya tuh sebelum ke kiper Inggris diblok sama Kyle Walker. Benar-benar sliding block yang cukup sempurna untuk menggagalkan apa namanya, serangannya Belanda, shootingannya. Ya itu berkata Kyle Walker juga, dan Depay ditarik keluar. Dan kenapa Koeman menariknya tuh bukan apa ya, bukan dengan tipe bermain bernaluri menyerang, hanya gelandang doang, dan gelandang yang
lo crossing, drop ball, long ball, arahnya sering salah, arahnya sering gak jelas. Terus ya untungnya Cop Miners bisa sebagai gelandang juga bertampil cukup solid. Kali ini dia lebih baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, lebih kelihatan perannya. Namun si gelandang pemain Milan tuh yang turunan Indonesia, siapa namanya lagi gue lupa, itu penampilannya nggak kelihatan lagi di dua pertandingan ini, di perempat final dan di 16 besar dia jadi turun. Gua nggak tahu kenapa. Bukan apa ya, bukan 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 gelandang yang energik lagi, terutama mulai dari lawan Inggris kemarin deh, dia benar-benar penampilannya gue lihat turun dari segi duel ya, dari segi visi defense ya, dari segi zona defense ya, dari segi duel dan segala macamnya. Yang pemain Indonesia itu benar-benar penampilannya nggak kelihatan juga, kurang juga gitu. Lalu kalau dari segi Inggris jelas gua mengapresiasi, mengasih poin plus kepada Kobbie Mainoo dan Phil Foden. Phil Foden dirotasi posisinya oleh Southgate. Dia bermain di belakang Harry Kane tetapi di sisi sebelah kanan, Bellingham yang di sisi sebelah kiri, dan terlihat Foden bermain lebih efektif, menjemput bola, mengalirkan bola, membongkar pertahanan lawannya lebih solid banget. Bekerja sama dengan Saka tetap dabes dalam membongkar pertahanannya lewat dribble, lewat skill individunya, lewat capping and screening ballnya. Saka good moment banget, bagus. Apalagi ada kerjasama juga antara Mainoo dan Foden, hampir bisa menjebol gawang Inggris, dan itu berhasil digagalkan oleh Dumfries yang menebus kesalahan. Itu bolanya masih nggak gol, jelas banget itu masih di garis, no debat. Buat kalian yang bilang gol ya banyak-banyakin nonton referensi bola. Ya peluangnya Foden itu bagus banget, dia nggak langsung gol ke gawang tetapi melakukan tendangan tipuan sehingga bisa mengecoh kiper, namun Dumfries menyelamatkannya sehingga Inggris gagal unggul cepat. Terus penaltinya Harry Kane ya yang menyamakan golnya Xavi Simon, gue bilang itu apa ya, gue bilang itu layak penalti, layak pelanggaran, walaupun nggak terkena seutuhnya untuk wasit benturan terhadap Harry Kane saat melakukan tembakan. Dumfries tuh mengangkat kaki terlalu tinggi, walaupun terkena sedikit sisi bagian full sepatu, itu sudah cukup untuk membuat itu pelanggaran. Gue setuju sama keputusan wasit. Bukan gue mau membela Inggris ya Sob ya, di konten-konten sebelumnya juga gue bilang Inggris sama Belanda sama-sama gue tim yang gue sukai, walaupun gue lebih suka Inggris daripada Belanda, tetapi ini sama-sama walaupun tim ini jarang berprestasi, jarang juara, gue tetap suka gitu sama kedua negara ini gitu. Jadi gue bilang penaltinya Harry Kane tuh sah-sah aja, Dumfries yang mengangkat terlalu tinggi, terus ada terkena touch benturan terhadap kakinya Harry Kane. Walaupun itu nggak terkena full, tetapi begini posisinya, dia begini, kakinya Harry Kane begini, terkena sudut sampingnya pas Harry Kane mau nembak volley, das kena, dan itu tinggi juga, layak penalti. Inggris terus menguasai lini tengah, sedangkan Belanda kita tahu tidak ada Depay, tidak ada pemain kreatif. Xavi Simon tidak terlalu kelihatan lagi semenjak hilangnya gol yang pertama yang dia cetak. Dia kehilangan partner dalam membongkar serangan, sedangkan dia pemain Milan ini nggak bisa improve, nggak bisa tampil positif, nggak bisa. Karena perannya ya terbagi, dia harus membayangi Mainoo. Berapa kali dia gregetan sama Mainoo sampai Mainoo didorong begini. Xavi Simon ikut-ikutan lagi mau duel, Mainoo tiba-tiba didorong begini. Mainoo akhirnya lolos juga lewat dribble, bolanya di sudut sempit tapi out juga bolanya. Ya kalau dibandingkan Phil Foden dan Bellingham kemarin jelas jauh
Phil Foden tampil lebih eksplosif, lebih merepotkan, lebih apa namanya? Lebih menggentarkan pertahanan Belanda. Syutingan jarak jauhnya dari jauh yang biasa dilakukan di Manchester City, masuk kokang, dribble kokang, das mentok tiang, itu bagus banget momennya, akurasinya, walaupun cuman placing ball doang, tapi itu biasa dilakukan Foden juga di Manchester City. Kalian lihat aja deh sob. Terus Phil Foden ditarik keluar, Kobe Mainoo akhirnya juga tadi ditarik keluar, Phil Foden digantikan oleh Cole Palmer, terus Harry Kane ditarik keluar, dimasukkanlah Watkins. Itu sangat pergantian Southgate yang cukup positif dan ternyata bisa merubah permainan. Kita tahu Cole Palmer screening bola dari kemarin gua akui bagus banget sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan dan terbukti dia memberikan assist kepada Watkins. Kita tahu Watkins 1 peluang 1 gol dan jarang banget itu dilakukan di Aston Villa. Kalau di Aston Villa bisa 110 peluang baru 1 gol lah. Ini dia kontrol bola, screening ball, shooting ke pojok. Jadilah 2-1 untuk Inggris. Kobe Mainoo ditarik keluar dengan Gallagher. Ya Gallagher nggak bisa menunjukkan apa-apa juga, cuman bisa membantu duel defense saja. Tetapi Declan Rice lah yang menyuri perhatian, Declan Rice lah yang bangkit mentalnya, Declan Rice lah yang bisa membuat lini tengah Inggris terlihat kokoh. Kalau dibandingkan lawan Spanyol nanti, Inggris bisa bermain seperti itu, bisa mengasih perlawanan lah sedikit, tetapi Inggris harus mempunyai permainan yang lebih lagi jika ingin bisa mengalahkan Spanyol. Untuk Southgate, oke lah, dia memberikan kebangkitan untuk Inggris dari segi permainan. Cuman kalau untuk terus dipertahankan, kalau untuk terus dipakai untuk melatih timnas Inggris, kayaknya gua nggak dulu deh. Gue setuju Southgate untuk keluar. Karena apa ya? Karena Inggris dengan materi pemain yang bisa dibilang kualitas bintang 5 dengan level gaji pemain termahal, seharusnya Southgate bisa memberikan skema yang terbaik, permainan yang terbaik dari awal, bukan cuma di beberapa menit terakhir doang. Oke, Inggris mempunyai mental comeback yang sangat luar biasa, sudah terbukti di beberapa pertandingan terakhir sampai di semifinal kemarin lawan Belanda. Ya, tetapi itu semua bisa dibilang bukan karena Southgate-nya aja, tapi lebih besar ke peran besar mental para pemainnya sob. Oke, kalau menurut Nunu gitu, kalau menurut kalian gimana?